teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan, semuanya telah berubah sejak Xiaoyu meninggalkan istana naga Gunung Tianliu. Dia memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri dengan pergi ke barat. Dia sering mengeluh tentang sulitnya perjalanan bersama Tan Sanzang dan murid-muridnya. Namun saat ini, Tan Sanzang, Wukong, Wuqing, Baji, mereka semua telah menjadi saudara. Tentu saja ditambah dengan kehadiran Bailong. Xiaoyu pun siap jika harus berubah menjadi energi aneh. Dan mungkin tidak akan bisa bertemu mereka lagi. Dan selama-lamanya mereka akan berpisah. Tan Sanzang pun berkata pada Xiaoyu kalau Xiaoyu sangat terlihat gugup. Dan Xiaoyu bertanya jika dia berubah menjadi api abadi, apa dia akan kembali menjadi dirinya yang sebelumnya. Tapi Tan Sanzang pun berkata tentang api abadi itu di luar pengetahuannya. Jadi Tan Sanzang tidak bisa menjawabnya. Tapi Tan Sanzang bisa mengatakan dengan pasti tidak peduli apapun masa lalunya. Sekarang Xiaoyu telah bereinkarnasi menjadi seekor naga. Dan Xiaoyu berhak memilih, tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi tidak perlu menganggap terlalu serius tentang menyelamatkan dunia. Lagi pula dia harus mencoba pergi ke arah kawah altar kuno itu jika ingin mengetahuinya. Namun jika tidak, kembalilah. Mereka akan menemaninya. Baji pun terlihat siap untuk menemani Xiaoyu dan Wuqing pun menjelaskan maksud gurunya. Gurunya bermaksud jika Xiaoyu ingin mengaktifkan api abadi, maka lakukanlah. Tapi jika dia ragu, tidak perlu dia lakukan. Bailong dan prajurit batu kecil itu pun juga setuju. Dan Bailong pun berkata jangan takut dan tidak perlu khawatir. Tidak peduli apapun pilihan Xiaoyu, mereka akan selalu bersamanya. Lalu Xiaoyu pun berterima kasih kepada mereka semua. Dan dia dengan cepat lari ke arah altar kuno itu. Dia berlari dengan cepat ke tengah kawah. Namun sayangnya, tiba-tiba Desitia tidak membiarkan hal itu. Dia pun langsung menyerang Xiaoyu dengan ribuan pedang emasnya. Tapi untungnya, Bailong pun berhasil menghentikannya dengan memukul wajah dari Desitia. Bang! Tan Sanzang pun langsung berteriak pada Xiaoyu untuk menyuruhnya terus berlari. Dan mereka akan membereskan Dewa Gelap itu. Sedangkan ular putih dengan cepat mengejar Xiaoyu. Tapi untungnya Baji pun datang dan menyelamatkan Xiaoyu. Baji pun langsung memegang ular putih itu untuk menghentikan gerakannya. Dia berkata jika ingin menyentuh Xiaoyu, lewati dulu Baji. Dan peri duyung Bixi pun tidak mau ketinggalan. Dia juga berusaha untuk mengambil Xiaoyu. Namun dihadang oleh peri duyung. Dia pun meminta Susu untuk pergi dari hadapannya. Namun Susu tidak mau dan langsung menyerangnya dengan pisaunya. Itu membuat dirinya berdarah. Susu kesal dengan Zuying karena dia menyerang negeri duyung dan bergabung dengan Dewa Kegelapan. Dia memang tidak tahu malu. Dan Xiaoyu pun melanjutkan perjalanannya karena dia berpikir mereka semua membuka jalan untuknya. Namun setelah mau sampai, Xiaoyu pun merasa daerah itu semakin panas. Bahkan tanahnya juga mulai terbakar. Api di altar kuno itu mulai keluar dan memancar sampai menembus langit. Hal itu pun membuat semua yang ada di sana kaget. Dan mereka juga bertanya-tanya apakah Xiaoyu berhasil. Namun menurut Tan Sanzang, dia belum berhasil karena api itu terlalu kecil. Belum sebesar yang dulu dia lihat.
Sedangkan di sisi siluman laba-laba, dia tidak ikut bertarung, dia hanya mengawasi altar kuno itu. Dan Xiaoyu pun baru menyadari kalau yang di depannya adalah api suci abadi, dan tidak diragukan lagi itu adalah apinya. Dan dia bertanya-tanya mungkinkah dia harus melompat ke tengah api itu. Namun ada suara dari dalam yang memanggilnya untuk masuk. Jadi dia pun tidak peduli hidup atau mati, dia langsung melompat ke tengah api itu. Dan api itu pun berkobar semakin besar. Lalu Xiaoyu pun teringat di saat dulu dia masih menjadi api dan diambil oleh Tan Sanzang. Diceritakan Tan Sanzang dan murid-muridnya berhasil mencapai altar kuno itu dan Tan Sanzang sangat senang. Tapi mereka semua bingung apa yang harus dilakukan karena api itu terlalu kuat. Jika terus mendekat, dia takut mereka akan terbakar sampai mati. Bahkan sepanjang zaman, dewa pun tidak mampu mendekati api itu. Dan Wukong pun berkata para dewa tidak mungkin berani memang karena mereka semua pengecut. Akhirnya Tan Sanzang pun memutuskan untuk mengambil ujian terakhir itu. Dia melangkah dengan sangat percaya dirinya ke tengah api itu tanpa takut terbakar. Dan ternyata api suci abadi itu merupakan kekuatan hukum yin dan yang dengan kekuatan tiada taranya. Tapi Tan Sanzang menyelesaikan tugas itu yang bahkan tidak ada dewa pun yang bisa melakukannya. Tanpa menghindari apapun, dia masuk dengan percaya dirinya ke kobaran api itu, namun tidak terluka sedikit pun. Dan dia pun berhasil mendapatkan api itu. Lalu cerita pun dibawa ke saat ini. Xiaoyu pun bertanya-tanya apakah memang benar altar kuno dan api abadi itu adalah tempat kelahirannya. Karena Xiaoyu bisa melihat itu semua dan memahaminya. Dan terlihat perlahan-lahan tubuh Xiaoyu pun terbakar. Dia pun berubah menjadi api dan ada suara yang mengatakan kalau Nona Xiaoyu telah kembali. Dan cerita pun dibawa ke sisi Yuan Shi Tianxun. Di sana dia sedang menghajar 3 star itu sekaligus. Dan 3 star itu pun terpental terkena serangan dahsyat dari Tianxun. Mereka tidak sanggup menyerang Tianxun. Dan bagi Tianxun mereka semua sangatlah mengecewakan. Padahal dia yang telah membangkitkan kekuatan terpendam mereka. Dia telah tertidur selama puluhan juta tahun dan mereka juga yang membangkitkannya. Dia memberikan kekuatan pada star itu, namun beraninya mereka melawannya. Itu artinya sama saja mereka bunuh diri. Dan star-star itu pun berkata pada Tianxun kalau semua hal itu tidak bisa dihindari. Tentang arti hidupnya hanya Kaisar Gelap yang mengerti. Namun pendapatnya tidak hanya sendirian. Semua star itu pun juga mendukung star kegelapan di Sitian. Dan tidak ada satupun yang mendukung Tianxun. Hal itu pun membuat Tianxun berkata Dewa Harta Limbao dan dia adalah dewa yang berbeda. Dan menciptakan jenis ciptaan yang berbeda juga. Tapi kali ini Tianxun telah menciptakan produk gagal. Jadi Tianxun akan membuang mereka semua dan membunuhnya. Dan tiba-tiba terlihat api abadi semakin membesar walau belum menutupi semua kawah. Itu pun membuat Bai Long menyimpulkan kalau Xiaoyu telah memasuki altar api suci itu. Dan apakah kobaran yang semakin besar itu adalah hal yang bagus? Namun menurut Tan Sanzang, saat api sesungguhnya muncul, itu akan memenuhi seluruh kawah. Jadi mereka haruslah menunggunya. Percaya saja pada Xiaoyu. Saat ini dia sedang pada kondisi rentan. Tugas mereka sekarang mempertahankan api dan mencegahnya untuk diambil Yuan Shi Tianxun dan Dewa Kegelapan. Bai Long pun mengatakan dia tidak akan melepaskan siapapun yang datang ke sana untuk menyakiti Xiaoyu. Namun bagi Di Sitian, mereka semua adalah bodoh karena merasa adil dan paling benar, padahal mereka semua melakukan hal yang buruk.
Saat ini, Xiaoyu sedang proses membuka jalan. Ini persis seperti keinginan Yuan si Tianxun. Dan jika Tianxun datang saat ini, mereka tidak akan mampu mencegahnya. Itu semua adalah perlakuan yang sangat naif. Dia akan langsung menyerap api suci abadi lalu menghancurkan seluruh dunia ini. Dan di Sitian tidak akan pernah membiarkan semua itu terjadi. Namun sayangnya, cerita pun berakhir di sini kawan. Terima kasih ya sudah menonton sampai di sini. Dan jangan lupa like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.